memulai aktivitas handover, marilah kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi laporan terkait laporan harus jelas dan fokus ke hal-hal yang lebih penting. Diperhatikan lagi di SIP selanjutnya. Silakan perawat Rehan selaku ketua tim untuk memimpin handover. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hari ini di ruang cendana kita memiliki total 4 pasien. Saya akan membagikan pasien untuk siang hari ini. Yang pertama, perawat Najma memegang pasien Dr. Ika, yaitu Nyonya S dengan post-op fraktur femur kanan di kamar 1 bed 2, dan pasiennya Dr. Vito Nyonya R dengan gagal hati akut di kamar 2 bed 2. Selanjutnya, perawat Risawa memegang pasien Dr. Vito Tuan I dengan pneumonia di kamar 2 bed 1, dan Nyonya A gagal jantung kongestif di kamar 2 bed 3. Sekarang silakan masing-masing perawat shift pagi melaporkan kondisi pasien menggunakan SPAM. Kita mulai dari perawat shift pagi. Baik, saya akan melaporkan dua pasien saya dulu. Yang pertama, pasien satu itu Nyonya S, usianya 67 tahun. Diagnosa medisnya post operasi fraktur femur kanan, diagnosa keperawatannya nyeri akut, gangguan mobilitas fisik. Kemudian pasien post operasi fraktur femur kanan 2 hari lalu masih mengeluh nyeri dengan skala 5, terutama pada saat perubahan posisi. Tadi malam sempat terbangun beberapa kali karena nyeri. Operasi berjalan lancar, luka operasi bersih tanpa tanda infeksi. Pasien menggunakan analgesik per 8 jam. Vital sign-nya stabil, tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 78 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, dengan suhu 36,8 derajat. Pasien masih takut bergerak. Saat pagi ini dicek, luka operasi tetap bersih tanpa tanda inflamasi atau pendarahan. Namun pasien terlihat agak cemas saat diminta latihan gerak ringan dengan fisioterapi. Mohon shift siang lebih sering memberikan edukasi dan motivasi supaya pasien mau melakukan latihan gerak. Kalau nyeri bertambah bisa pertimbangkan pemberian analgesik sebelum latihan. Oke, Not. Kira-kira sudah bisa duduk sendiri atau masih butuh banyak bantuan? Masih butuh bantuan penuh, tapi kalau sekedar duduk di tempat tidur sebentar, dia masih bisa toleransi. Nanti coba didorong lagi semangatnya untuk mobilisasi, jangan sampai takut berlebihan karena bisa memperlambat pemulihan. Baik, pasien kedua dengan Ibu Nyonya R, usia 50 tahun, gagal hati akut, diagnosa keperawatan, risiko ketidakseimbangan nutrisi, gangguan metabolisme. Ibu R baru saja menjalani transfusi plasma dan ada sedikit perbaikan pada kadar bilirubin yang sebelumnya tinggi. Riwayat hepatitis B kronis yang tidak terkontrol saat ini berada pada stadium gagal hati akut. Bilirubin turun dari 10 mg/dl menjadi 7 mg/dl. Namun pasien masih mengalami perut kembung dan merasa lemas. Lanjutkan pemantauan status hemodinamik dan transfusi sesuai kebutuhan. Pastikan pasien mendapatkan dukungan nutrisi yang tepat. Apakah kita perlu hati-hati dalam pemberian makanannya? Ya, pastikan diberikan makanan yang mudah dicerna sama ringan. Jangan diberi makanan yang berlemak. Betul, jangan sampai menyerahkan beban hati. Cek juga elektrolit dan pastikan agar tetap stabil. Baik, selanjutnya ke perawat Indi, boleh menyampaikan laporannya. Baik, yang ketiga Tuan I 42
napas dan demam tinggi. Kondisi sedikit membaik setelah diberikan antibiotik lewat IV, namun masih ada keluhan sesak. Riwayat merokok dan radang paru sebelumnya, sudah mendapatkan pengobatan antibiotik yang sesuai. Saturasi oksigen 93% dengan asal kanul 2 liter per menit. Napas cepat 24 kali per menit, suhu tubuh 38,2 derajat Celcius. Pasien merasa sesak meskipun sudah diberikan nebulizer. Terus monitor saturasi oksigen dan tambahkan nebulizer jika diperlukan. Jangan lupa untuk cek ulang kultur darahnya. Kalau saturasinya tidak baik, apakah langkah selanjutnya gimana? Bisa jadi kita perlu tingkatkan terapi nebulizer atau konsultasi ke dokter untuk penambahan terapi. Betul. Pastikan pasien tidak berkembang menjadi ARDS dan lanjutkan pemantauan ketat dan edukasi pasien agar tetap lebih tenang. Baik, Bu. Selanjutnya ada pasien 4, PMA 62 tahun, gagal jantung kongesif, diagnosa keperawatan, risiko kelebihan volume cairan. Pasien dirawat karena gagal jantung dekompensasi. Tadi malam ada sedikit peningkatan sesak, tapi responnya baik dengan diuretik. Riwayat hipertensi dan DM saat ini masih di terapi furosemid lewat IV. Urin ditungkai berkurang dibandingkan kemarin. Masih perlu dipantau keseimbangan cairannya. Urin output 1200 ml dalam 24 jam terakhir, belum ada tanda overload. Sip siang kita monitor intake output cairan dan laporkan jika ada tanda overload seperti peningkatan sesak dan urin. Ada keluhan lain dari pasiennya nggak? Ya, pasien mengelumas, mungkin karena diuresinya masih aktif. Pastikan nutrisi cairannya cukup dan jaga keseimbangan cairannya. Baik, Bu. Oke, baik. Apakah dari si pagi sudah dilaporkan? Semuanya dilaporkan? Sudah. Untuk sip siang, apakah ada yang perlu didiskusikan? Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, terima kasih untuk laporan yang sudah disampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Dewi ke ruangan jendela. Baik, terima kasih kepada perawat Rehan yang sudah memimpin pre-conference dengan baik dan juga rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan laporannya. Semangat untuk sip siang dan pastikan komunikasi antar sip lebih tetap lancar. Kita tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita akhiri sip hari ini, mari kita evaluasi perkembangan pasien selama sip siang. Saya harap semua sudah mencatat perkembangan masing-masing pasien. Kita mulai dari perawat Najma. Silahkan laporkan pasien pertama. Baik, saya izin untuk melaporkan pasien keluarga saya yang pertama, ini Nyonya S, 67 tahun, dengan diagnosa hadis postoperasi fraktur femur kanan dan diagnosa keperawatannya nyeri akut dan juga gangguan mobilitas fisik. Untuk tadi, alhamdulillah pasiennya itu lebih kooperatif dalam latihan gerak meskipun pasiennya masih mengalami nyeri. Nah, skala nyerinya itu 4 dari 10 dan juga tadi sudah diberikan analgesik sebelum latihan. Dan untuk luka operasi, alhamdulillah juga masih tetap bersih dan juga tidak ada tanda-tanda infeksi. Pasien juga sudah mulai mau duduk lebih lama di tempat tidur dengan bantuan dan sudah bisa sedikit menggerakkan kakinya saat latihan dengan fisioterapi. Mungkin nanti di semua bisa dilanjutkan edukasi dan dorongan agar pasien lebih percaya diri dalam mobilisasi. Kalau misalnya nyerinya bertambah, maka pertimbangkan pemberian analgesik sebelum latihan. Bagus. Apakah ada tanda-tanda takut bergerak lagi? Masih ada sedikit, tapi lebih baik dari sebelumnya. Oke, nanti tolong sampaikan pada yang sip malam, pastikan tetap mendampingi pasien saat latihan supaya
juga hepatitis B. Untuk diagnosa perawatannya sifatidasi malnutrisi dan juga gangguan metabolisme. Tadi pasien masih terlihat lemas, tapi alhamdulillah mualnya itu berkurang dan bilirubinnya stabil di angka 7 mg/dl. Pasien juga mendapatkan diet rendah lemak dan cukup cairan. Untuk ensefalopatinya belum muncul, tapi pasien agak bingung saat ditanya hal-hal tertentu. Kemungkinan pasien mulai mengalami penurunan fungsi hati ringan, perlu pemantauan ketat terhadap kesadaran. Mungkin nanti untuk malam tetap pantau tanda-tanda ensefalopati dan pastikan pasien itu tidak mengalami perubahan kesadaran yang mendadak. Apakah penyair masih mengalami kesulitan untuk tidur? Iya, tadi saya sempat mengeluh sulit tidur. Oh, baik. Nanti yang si malam coba bisa atur minuman dan minimalkan stimulus. Baik, bisa dilanjut ke perawatan awal. Baik, sekarang ke pasien yang ketiga ya. Namanya Tuani, 40 tahun dengan diagnosa medisnya pneumonia, diagnosa keperawatannya ketidakaktifan pola nafas risiko infeksi. Pasien masih merasa sesak, tapi satu rasa oksigennya membaik ke 95% setelah tambahan di nebulizer. Nah, selanjutnya riwayat merokoknya pasien itu merokok berat, terus sudah mendapatkan antibiotik IV selama 2 hari. Lalu batuknya itu masih ada, tapi produksi darahnya tuh alhamdulillah sudah mulai berkurang. Suhunya turun ke 37,6 derajat Celcius. Nah, untuk shift malam tetap lanjutkan pemantauan saluran oksigen dan pastikan si pasiennya tidak mengalami pemburukan nafas mendadak. Baik, apakah Tuani sudah bisa tidur lebih nyaman? Mungkin tadi ya, karena tadi sore itu setelah diberi nebulizer, dia bilang pasien bilang tuh udah merasa lega. Oh, bagus. Mungkin nanti yang si malam bisa lanjutkan terapi sesuai jadwal dan edukasi pasien agar lebih banyak istirahat. Ke pasien selanjutnya ada Nyonya A, umurnya 62 tahun, diagnosa medisnya gagal jantung kongestif, diagnosa keperawatannya kelebihan volume cairan, resiko perkusi tidak efektif. Pasien masih mengeluh lemas, tapi UDI-nya sudah mulai berkurang, UDI lukanya sudah mulai berkurang. Terus tadi diberikan diuretik IV sesuai jadwal, intake output cairan seimbang, urin outputnya 1500 ml dalam 24 jam. Terus tidak ada tanda overload cairan, tidak ada peningkatan sesak juga. Mungkin shift malam tetap pantau keseimbangan cairan dan melaporkan jika ada tanda-tanda overload seperti peningkatan sesak atau urin kembali muncul. Bagus. Apa ada keluhan lain dari pasien? Mungkin tadi sore itu pasien itu mengeluh pusing,